Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapuri, NIM 20147, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan buku Nanda Niknok dan buku SDKI, buku SIKI, dan buku SLKI. Pertama-tama kita itu mengambil buku Nanda Niknok, di mana buku Nanda ini menjelaskan tentang diagnosa. Buka daftar isi, di mana kita daftar isi, kita mencari apa yang sesuai keluhan dengan pasien, di mana keluhan pasien tersebut berada di domain 12 tentang nyeri akut. Setelah kita menemukan halaman tersebut 45, kita mencari di halaman yang ditentukan di 45. Setelah ditemukan halaman 45, di sini ada nyeri akut sebagai problemnya, di mana secara definisi pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensi. Secara DSDO-nya, di mana secara DSDO-nya ini batasan karakteristik, ada beberapa keluhan tersebut kita cocokkan dengan keluhan pasien, di mana keluhan pasien tersebut yaitu melihat dari perilaku distraksi, dioposisi, atau ekspresi wajah nyeri. Secara etiologi atau diagnosa, ini faktor yang berhubungan. Di sini ada 3, baik agen cedera biologis, agen cedera kimiawi, dan agen cedera fisik. Kita cocokkan dari keluhan pasien, ternyata ditemukan secara agen cedera fisik. Setelah kita menjelaskan di buku Nanda, kita membuka buku NIK. Di buku Nanda tersebut yaitu nyeri akut, dan kita mencari di daftar isi nyeri akut. Pertama kita melihat daftar isi, yaitu kita melihat bagian 6, intervensi NIK dikaitkan dengan diagnosis Nanda. Kita cari di bagian 6 tersebut, yaitu nyeri akut pada halaman 559. Maka kita membuka halaman tersebut di halaman 559, kita cocokkan. Di mana di halaman 559 ini menjelaskan nyeri akut secara definisi pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensi atau digambarkan dalam kerusakan sedemikian rupa. Kita kembali lagi ke bagian 3. Dan bagian ketiga kita melihat di manajemen nyeri pada halaman 198. Setelah ditentukan halaman tersebut, kita mencari di halaman 198, di mana halaman 198 ini secara manajemen nyeri, secara definisi yaitu pengurangan atau reduksi nyeri sampai pada tingkat kenyamanan yang dapat diterima oleh pasien. Secara aktivitas, ada beberapa aktivitasnya. Kita sebutkan beberapa poin-poin tersebut. Salah satunya yaitu melakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Untuk yang poin kedua yaitu observasi, adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan terutama pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Dan poin ketiga, pastikan perawatan analgesik bagi pasien yang dilakukan dengan pemantauan yang ketat. Setelah kita menentukan baik secara manajemen nyeri dan kita sudah menemukan di NOK, kita berlanjutan ke buku NOK. Setelah dari buku NIK, kita beralih ke buku NOK. Setelah kita membuka buku NOK, kita melihat dari daftar isi, di mana daftar isi ini kita melihat dari bagian keempat, tautan NOK pola kesehatan Nanda Internasional. Kita mencari di bagian keempat. Setelah ke bagian keempat, kita mencari nyeri akut di halaman 645. Setelah ditemukan di halaman tersebut 645 terdapat nyeri akut secara definisi pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa.
di mana definisi nyeri akut itu terdapat outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis, yaitu secara kontrol nyeri dan tingkat nyeri. Secara untuk outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristik, dan outcome yang berkaitan dengan faktor berhubungan dengan atau outcome yang menengah. Kita ambil yaitu kontrol nyeri. Lalu kita membuka di daftar isi. Daftar isi, kita buka di bagian 3. Bagian 3 secara outcome-nya. Bagian 3. Kontrol nyeri pada halaman 247. Di mana kontrol nyeri ini secara definisi tindakan pribadi untuk mengontrol nyeri. Skala target outcome, skala outcome keseluruhan, yaitu indikator mengenali kapan nyeri terjadi, jarang menunjukkan secara kontrol nyerinya itu 2, dan secara konsistensi menunjukkan itu 5. Untuk penggunaan nada Nicknock telah selesai dijelaskan. Kita ke buku SDKI, SIKI, dan buku SLKI. Pertama-tama kita membuka secara diagnosis, yaitu sama dengan buku nada Nicknock. Melihat daftar isi, kita mencari daftar isinya di kat nyeri, yaitu kategori psikologis pada halaman 172. Mencari di halaman tersebut, setelah kita mendapatkan halaman 172, nyeri akut berhubungan dengan penyebabnya atau dibuktikan dengan gejala atau tanda mayor, di mana penyebabnya adalah kita pilih salah satu di nanda atau Nicknock-nya kita pilih agen pencedera fisik, dan sama disebutkan di SDK ini, yaitu secara fisiologi, kimia atau fisik. Kita pilih secara fisik, dibuktikan dengan gejala tanda mayor, subjektif atau objektif. Salah satunya subjektif mengeluh nyeri. Untuk objeknya tampak meringis, gelisah, dan sulit tidur. Setelah kita menjelaskan di SDKI, kita mencari buku SIKI. Pertama kita melihat daftar isi terlebih dahulu. Pertama kita membuka daftar tautan SDKI atau SIKI, di mana kita mencari di daftar tersebut nyeri akut pada halaman 484. Setelah mencari di halaman tersebut 484, terdapat yaitu nyeri akut, di mana secara intervensi utamanya yaitu manajemen nyeri dengan cara pemberian analgesik. Setelah kita di nyeri akut, kita mencari di daftar isi. Di daftar isi kita mencari yaitu manajemen nyeri pada halaman 201. Secara manajemen nyeri pada halaman 201 itu secara definisi mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset, mendadak atau lambat, berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Adapun tindakannya secara observasi, kita pilih salah satu, di mana tindakan tersebut yaitu identifikasi lokasi, identifikasi skala nyeri, atau identifikasi respon nyeri nonverbal. Secara terapeutik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya tes atau hipnosis atau ovensit atau musik, kontrol lingkungan, fasilitas istirahat dan tidur.
Setelah kita menjelaskan intervensi, kita menjelaskan kembali ke standar luaran keperawatan atau SLKI. Pertama kita membuka halaman atau daftar isi, yaitu daftar tautan SDKI atau SLKI. Kita melihat di sini daftar nyeri akut pada halaman 174. Kita mencari halaman di 174. Kita temukan 174 yaitu nyeri akut, di mana luaran utama tingkat nyeri, luaran tambahan kita pilih salah satu, bisa kontrol nyeri, mobilitas fisik, atau penyembuhan luka. Setelah di nyeri akut, kita mencari di daftar isi lagi. Di daftar isi yaitu tingkat nyeri. Nah, di daftar luaran keperawatan tersebut kita menemukan tingkat nyeri itu pada halaman 145. Tingkat nyeri di mana secara definisi pengalaman sensorik dan atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konsisten. Secara ekspektasi menurun. Kriteria hasil 1 itu kemampuan menuntaskan aktivitas. Adapun kemampuan menuntaskan aktivitas diantaranya menurun nilai 1 cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 5, meningkat 5. Adapun keluhan nyerinya kita melihat cukup meningkat dan secara 2 dan cukup menurun 4. Kita pilih salah satu penilaian tingkat nyeri, bisa meringis, sikap protektif, atau gelisah. Setelah kita menjelaskan standar operasi sudah selesai, baik itulah penjelasan dari penggunaan Nanda, Niknok maupun penggunaan buku SLKI, SIKI, dan SDKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.